Halo Rebaner, bertemu lagi bersama saya, Johnson. Seperti biasanya di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah horor film yang berjudul Tarung 2011. Film ini adalah film karya Indonesia. Film ini menceritakan tentang persahabatan sejati empat pemuda dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Mereka dibesarkan bersama-sama di satu panti asuhan. Suatu saat, mereka melakukan aksi balas dendam yang mereka rencanakan dengan preman. Oke, tanpa lama-lama, sebelumnya saya ingetin dulu, siapkan kopi, cemilan, urusan kaki kalian biar gak encok. Kalau udah pasangin free kalian, yuk kita sikat filmnya sobat. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah perkelahian antara dua orang pria yang bernama Galang dan Reno dengan dua orang preman. Di dalam perkelahian itu, terlihat Reno membacok kedua preman tersebut hingga tewas, yang membuatnya harus mendekam di penjara. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, sebentar lagi Reno akan bebas dari penjara. Galang yang diberitahu kabar itu berencana untuk menjemputnya nanti. Di malam hari, Galang menemui seorang yang bernama Coki. Coki adalah adiknya yang sama-sama dibesarkan di pantai asuhan. Sebelumnya dia dikejar-kejar karena mencuri kaset DVD di pasar. Setelah itu, mereka berdua pergi ke klub malam. Sesampingnya di sana, Galang melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh laki-laki. Wanita itu bernama Astrid, seorang penari bugil sekaligus PSK. Galang terlihat jatuh cinta pada Astrid saat pandangan pertamanya. Di klub itu, Galang sudah terkenal sebagai ketua preman. Bahkan saat dia mendekati Astrid, dua laki-laki yang mengganggu Astrid langsung pergi. Tak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Boy datang dan menawarkan Astrid pada Galang untuk diajak mantap-mantap. Singkat cerita, Galang pun datang dan menemui Astrid. Di kamar terlihat Astrid yang sudah mulai melepaskan pakaiannya. Namun Galang bukannya tergoda, dia malah menyuruh Astrid untuk mengenakan pakaiannya lagi. Galang mengatakan kalau dia membayar mahal Astrid hanya untuk mengobrol dengannya. Di tempat lain, Coki menemui bosnya yang bernama Fikri. Coki ini bekerja sebagai pengantar narkoba. Saat itu, dia disuruh bosnya untuk mengantarkan narkoba ke pembeli. Tapi, uangnya malah tidak disetorkan ke bosnya. Keesokan harinya, tibalah saat Reno keluar dari penjara. Dia dijemput oleh Galang dan langsung pergi ke pantai asuhan tempat mereka dibesarkan untuk menemui Bu Lastri. Bu Lastri adalah pengasuh mereka waktu kecil. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Coki yang sedang melamun. Ketika Reno pergi menemui Bu Lastri, tiba-tiba Coki memberikan uang yang sangat banyak kepada Galang untuk pantai asuhan yang sedang kekurangan dana. Dia tidak memberitahu Galang dari mana uang itu dia dapatkan. Alasannya karena dia tak mau Galang mengetahui kalau uang itu hasil dari menjual narkoba. Kemudian scene berganti pada kelompok preman yang misterius. Ketua di preman itu adalah Diki dan dia adalah atasan Fikri. Mereka semua mengetahui tentang Reno yang sudah keluar dari penjara. Mereka langsung mencari keberadaannya untuk membalaskan dendam anak buahnya yang telah dibunuh oleh Reno. Di tempat lain, kita diperlihatkan Reno yang sedang menemui temannya yang bernama Daud. Daud mengatakan kalau dia sekarang sudah membuka bengkelnya sendiri dan sekarang hidup dalam kedamaian. Namun tidak lama kemudian ada kelompok preman yang membuat kerusuhan. Dengan cepat Daud dan Reno langsung mengajar mereka semua. Ternyata mereka berdua tidak lupa bagaimana caranya berkelahi. Di tempat lain, Galang baru mengetahui kalau adiknya adalah kurir narkoba. Setelah dia menemukan ada sabu di jaket Coki, dia langsung memarahi Coki dan menyuruh agar Coki berhenti dari pekerjaan itu. Namun Coki menolak dan ingin tetap melanjutkan pekerjaan itu dengan alasan hanya untuk sementara karena tempat kerjaan yang dulu telah bangkrut. Malam harinya, Galang pergi ke klub malam untuk menjemput Astrid. Di sini terlihat mereka berdua yang semakin dekat. Sesampainya di rumah, Astrid bercerita tentang masa lalunya yang membuat dia terpaksa menjadi penari bugil dan PSK. Di sini kita tahu bahwa dia telah dibohongi oleh Boy. Dia ditawari pekerjaan yang bagus di Jakarta, namun kenyataannya Boy malah membuat Astrid jadi penari dan PSK. Setelah itu, Galang pergi menemui Daud, lalu Daud menceritakan tentang kejadian saat itu dan Reno diserang oleh segerombolan preman.
Di sini mereka menyimpulkan kalau yang menyerang tadi adalah musuh lamanya Reno yang ingin balas dendam atas kematian anak buahnya. Bersamaan dengan itu, Coki ditusuk dan diajar habis-habisan karena ketahuan tidak menyetorkan hasil penjualan narkoba kemarin. Kemudian Galang diberitahu tentang keadaan Coki, dan Fikri memintanya untuk mengganti uang yang telah diambil adiknya itu. Kemudian Galang langsung pergi untuk menemui Fikri. Saat sampai di sana, dia malah dihadang oleh anak buah Fikri dan terjadilah pertarungan. Setelah itu, Galang menodongkan pistol kepada Fikri dan akhirnya Coki dibebaskan. Coki pun dibawa ke rumahnya untuk diobati. Pagi harinya, sekelompok preman membuat kerusuhan di pantai asuhan untuk mencari keberadaan Reno. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Reno di sana. Ketika di klub malam, Astrid dipukul oleh anak buahnya, Boy, karena Astrid tak mau menyetorkan uang kepada Boy. Tidak lama kemudian, Galang datang dan menemui Astrid. Dia melihat wajah Astrid yang sudah babak belur, kemudian langsung dibawa ke rumahnya. Namun Galang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan dia pun balik lagi ke klub malam itu. Ketika sampai di sana, dia langsung mengejar Boy dan anak buahnya. Bersamaan dengan itu terlihat Coki yang sedang membeli pistol ilegal. Dia berniat untuk balas dendam kepada Fikri karena telah menusuknya. Keesokan harinya ketika Galang sedang ada di pasar, dikepung oleh Boy dan anak buahnya. Karena Galang sendirian dan kalah jumlah, dia pun langsung lari dan masuk ke angkot. Namun mereka terus mengejarnya dan terjadilah perkelahian di dalam angkot itu. Dan akhirnya Galang berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah sampai di rumah, Galang melihat adiknya yang sedang berlatih menggunakan pistol. Di sini Coki memberitahu Galang kalau dia berniat balas dendam dengan Fikri. Galang mencoba mencegah Coki, namun dia malah dipukul sampai pingsan. Setelah itu, Coki sampai di markas Fikri. Dia langsung menodongkan pistol itu kepada Fikri. Namun saat akan menembak yang kedua kalinya, ternyata pistol itu cuma ada satu peluru dan pelurunya habis. Mengetahui hal itu, Coki pun langsung lari. Tetapi saat dia akan keluar, ternyata di sana ada sekelompok orang dengan membawa senjata yang menghadangnya. Dengan terpaksa Coki harus bertarung di sana. Namun dia malah tertusuk hingga membuatnya meninggal. Setelah kejadian itu, Galang, Reno, dan Daud berniat untuk balas dendam kepada Fikri dan Diki yang menjadi biang atas kematian adik mereka. Namun mereka bertiga tidak ingin saling mengetahui akan niat balas dendamnya itu. Singkat cerita, terlihat Daud yang sedang menelpon Diki dan mengajak untuk bertemu di suatu tempat. Namun ternyata Daud malah dijebak dan ditabrak oleh anak buahnya Diki. Di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit. Hingga akhirnya Daud jatuh ke sebuah lubang pembakaran yang membuatnya meninggal. Kabar tewasnya Daud sampai ke telinga Galang. Lalu dia pun pergi untuk balas dendam kepada Diki dan Fikri yang telah membunuh kedua saudaranya. Pertama, dia mengintai Fikri di klub malam. Saat Fikri ke toilet, Galang langsung mengajarnya habis-habisan. Setelah itu, dia mengintai Diki yang terlihat akan masuk ke dalam mobil dan dijaga anak buahnya. Namun Galang nekat, dia langsung berlari ke arah mereka dan mengajarnya. Di sini terlihat Galang sangat murka, dia mengajar mereka sampai tewas. Sekarang tersisa satu orang lagi anak buah Diki yang telah membunuh Daud. Galang pun pergi untuk menemuinya. Setelah sampai di sana, dia malah dihadang oleh sekelompok orang yang ada kaitannya dengan Fikri yang telah membunuh Coki. Dan terjadilah pertarungan di sana. Bersamaan dengan itu, ternyata Reno sedang bertarung dengan anak buahnya Diki yang telah membunuh Daud. Dalam pertarungan itu, Reno terbentur sangat keras hingga membuatnya pingsan. Saat anak buah Diki akan membunuh Reno, tiba-tiba Galang datang dan mereka bertarung. Di pertarungan itu, Galang mematahkan kedua tangan orang itu. Namun saat dia membantu Reno, anak buah Diki itu menendang besi dan menancap di perut Galang hingga membuat Galang meninggal. Di akhir film kita diperlihatkan masa kecil mereka berempat ketika di pantai asuhan. Dan film pun tamat.